Sebelum memulai, saya harap Anda mau membantu subscribe channel Insomnia Channel, teman Anda waktu Anda susah tidur. Terima kasih. Judul, Abu Nawas dan uang emas yang hilang. Pada suatu hari di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar. Ia menikmati harumnya roti bakar, suara pedagang yang berseru-seru, dan tawa anak-anak kecil yang bermain di lorong sempit. Tiba-tiba, seorang pedagang tua yang panik menghampirinya. "Abu Nawas, tolong aku kehilangan satu keping uang emas," teriak pedagang itu. Abu Nawas menatapnya. Tenang, wahai sahabat, ceritakan dari awal." "Aku meletakkan uang emas itu di atas meja di toko, aku hanya pergi sebentar untuk minum, dan saat kembali, uangnya sudah tidak ada." Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu pasar sangat ramai, dan orang-orang berlalu lalang tanpa henti, sulit mencari pencuri di tengah keramaian, tapi Abu Nawas punya akal. "Baik," katanya, "aku akan bantu, tapi aku butuh semua pedagang di sekitar sini berkumpul." Dalam beberapa menit, orang-orang sudah berkumpul, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Abu Nawas berdiri di atas bangku kecil dan berkata lantang, "Wahai para saudagar, salah satu dari kalian mungkin tidak sadar telah mengambil satu keping uang emas milik sahabat kita ini, tapi jangan khawatir, aku punya ramuan ajaib untuk menemukan pencuri sejati." Orang-orang mulai saling berbisik, "Ramuan ajaib, ini pasti menarik." Abu Nawas mengeluarkan sebotol air dari kantongnya. Ia berkata, "Ini adalah air kejujuran, siapapun yang meminum ini dan berkata bohong, maka lidahnya akan menjadi biru selama 1 jam." Semua orang mulai tampak khawatir. Lalu, tanya si pedagang tua, "Aku akan membuat semua orang yang ada di sini meminum sedikit air ini, lalu aku akan periksa lidah mereka satu persatu," ujar Abu Nawas tenang. Satu persatu orang disuruh minum sedikit air itu, dan anehnya, tak satu pun lidah yang berubah warna. Namun, saat giliran seorang pria gemuk datang, ia menolak minum. "Aku tidak mungkin mencuri, aku orang terhormat," katanya keras. Abu Nawas mendekat dengan senyum lebar. "Benarkah? Maka minumlah sedikit saja. Buktikan bahwa kau jujur." Pria itu mundur, lalu berkeringat, Aku alergi air." Orang-orang mulai mencurigainya. Abu Nawas pun tertawa kecil. "Saudara-saudara, ramuan ini tidak punya kekuatan ajaib apapun, itu hanya air biasa dari sumur dekat masjid, tapi pencuri akan takut dengan kejujuran." Semua orang terdiam. Si pria gemuk akhirnya mengaku bahwa ia yang mengambil uang emas itu, karena tergoda saat melihat toko sepi, ia pun mengembalikannya. Pedagang tua itu sangat berterima kasih. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdas dan bijak, terima kasih banyak." Abu Nawas hanya tertawa pelan. "Aku hanya menggunakan akal sehat dan sedikit permainan kata. Kadang, kebenaran tak perlu dicari dengan pedang, tapi dengan pikiran yang tenang." Hari mulai senja, Abu Nawas berjalan kembali ke rumahnya, sambil bersenandung pelan. Ia tahu, malam itu akan jadi malam yang damai, dan begitulah, malam pun datang perlahan, membawa angin sejuk dan bintang-bintang yang bersinar di langit. Abu Nawas tidur nyenyak, dan begitu juga semua orang yang telah menyaksikan kecerdasannya hari itu. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya yang keriting, memikirkan cara baru untuk membuat hidupnya sedikit lebih seru. Tiba-tiba datang seorang petani dari desa sebelah membawa seekor keledai kurus dan tampak lesu. "Abu Nawas, tolonglah aku. Aku ingin menjual keledai ini ke pasar, tapi tak ada yang mau membelinya," katanya. Keledai ini bodoh, tak berguna, dan hanya makan banyak. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Tenang, serahkan padaku. Besok, keledai ini akan jadi terkenal sebagai keledai jenius." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai itu ke pasar. Tapi sebelum berangkat, ia menggantung papan kecil di leher keledai bertuliskan, "Keledai pintar, bisa menghitung." Orang-orang di pasar mulai berkumpul. "Apa-apaan ini? Keledai bisa menghitung?" tanya seorang pedagang sayur sambil tertawa. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Tentu bisa, mari kita uji. Tanyakan padanya." Seorang pembeli penasaran maju. "Keledai, berapa 1 tambah 1? Abu Nawas berbisik ke telinga keledai, lalu menarik telinganya 2 kali. Keledai itu mengangguk 2 kali. "Hebat," kata orang-orang. "Coba, 5 tambah 3. Abu Nawas tarik telinga keledai 5 kali di kiri, 3 kali di kanan. Si keledai mengangguk 8 kali. "Luar biasa,
teriak warga. Mereka pun rebutan membeli keledai tersebut. Petani pemilik keledai pun tersenyum lebar, dan akhirnya menjualnya dengan harga tinggi. Namun, 3 hari kemudian, pembeli keledai itu datang marah-marah ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kau penipu." Keledai itu hanya mengangguk kalau telinganya ditarik. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Loh, bukankah kau yang percaya dia bisa menghitung? Tapi semua orang juga percaya." "Benar," kata Abu Nawas sambil santai merebahkan diri. "Tapi aku tak pernah bilang keledai itu bisa menghitung sendiri. Yang menghitung itu aku." Dia hanya menjawab. Kalau keledai itu bisa bicara, mungkin dia akan protes karena terlalu banyak dihitung. Orang itu terdiam. Ia ingin marah, tapi tak bisa menyalahkan logika Abu Nawas. Akhirnya, ia pulang sambil geleng-geleng kepala, sementara Abu Nawas kembali melanjutkan tidurnya siang itu di bawah pohon, sambil tertawa kecil. Kadang, yang pintar bukan hewannya, tapi yang menjualnya. Selanjutnya, Abu Nawas dan telur ajaib. Setelah sukses menjual keledai pintar, Abu Nawas kembali menjadi pembicaraan di pasar. Beberapa orang mengagumi kecerdasannya, sebagian lain kesal karena merasa tertipu, tapi semua setuju satu hal, hidup jadi lebih seru dengan kehadiran Abu Nawas. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan ke pasar membawa sebuah keranjang berisi telur-telur ayam kampung. Tapi anehnya, di atas telur-telur itu ada sebutir telur besar berwarna keemasan yang mencolok. "Wahai penduduk pasar," seru Abu Nawas lantang, "hari ini aku menjual telur ajaib yang bisa membawa keberuntungan." Orang-orang pun mulai berkumpul. Seorang pedagang ikan menyipitkan mata. "Telur apa itu? Warnanya aneh." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ini adalah telur dari ayam jantan." Semua orang tertawa. Mana mungkin ayam jantan bertelur? Abu Nawas mengangguk-angguk. Justru itu yang membuat telur ini ajaib. Siapapun yang menyimpannya di rumah, akan selalu beruntung dan rezekinya tak akan habis. Tentu saja itu omong kosong, tapi omong kosong dari mulut Abu Nawas selalu menarik. Satu orang penasaran, lalu bertanya, "Berapa harganya?" 100 keping emas, jawab Abu Nawas enteng. Orang-orang sontak kaget. "Gila, itu harga seekor kuda kerajaan." Abu Nawas mengangguk pelan, "Betul. Tapi apakah kuda bisa bertelur? Ini satu-satunya telur dari ayam jantan di seluruh negeri." Setelah beberapa lama, datanglah seorang saudagar kaya yang terkenal sangat percaya pada keberuntungan. Ia mendekat dan menatap telur itu serius. "Kalau benar ini membawa rezeki, aku beli." "Silakan," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Tapi jangan pecahkan telurnya. Kalau pecah, keberuntungannya hilang." Saudagar itu membawa pulang telur ajaib itu, dan sepanjang minggu ia benar-benar merasa beruntung. Dagangannya laris, anaknya dapat jodoh bangsawan, dan istrinya menang undian karpet Persia. Seminggu kemudian, saudagar itu datang kembali ke pasar mencari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, telurmu memang ajaib. Aku tak jadi pecahkan, aku bingkai dan taruh di ruang tamu." Sejak itu, semuanya serba untung. Abu Nawas tertawa geli. CB. Selanjutnya, Abu Nawas dan ikan yang bisa berdoa. Hari itu panas sekali. Abu Nawas berjalan ke sungai hendak mencari ikan untuk makan siang. Setelah melempar kail selama hampir 1 jam, akhirnya ia mendapatkan seekor ikan gabus besar. Alih-alih langsung dibawa pulang, Abu Nawas justru duduk menatap ikan itu sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia tertawa kecil dan berkata, "Ikan ini harusnya tidak dimakan. Ia terlalu suci." Beberapa anak-anak yang bermain di tepi sungai mendekat, penasaran. "Kenapa, Abu Nawas? Itu ikan besar sekali." Abu Nawas menjawab dengan nada serius, "Karena ikan ini bisa berdoa." Anak-anak itu terbelalak. "Serius? Ikan bisa berdoa?" "Ya," kata Abu Nawas. "Setiap malam Jumat, ikan ini berdoa agar tidak dimakan manusia. Ia suci dan sering bermunajat di dasar sungai." Kabar ini menyebar dengan cepat. Esoknya, warga kampung datang ke rumah Abu Nawas, ingin melihat ikan ajaib itu. Ikan itu pun diletakkan di dalam gentong besar berisi air. Salah satu warga bertanya, "Boleh kami mendengar doanya?" Abu Nawas mengangguk, "Tentu. Tapi kalian harus diam dan duduk mengelilingi gentong ini. Dan hanya bisa didengar saat suasana benar-benar hening." Malam Jumat pun tiba. Warga berkumpul dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berdiri di depan gentong, mengangkat tangan dan berkata, "Saat ini, sang ikan sedang khusyuk." Semua orang terdiam, hening.
Sangat hening, sampai yang terdengar hanya bunyi jangkrik. Tiba-tiba, terdengar suara, "Oh!" Warga terperanjat. Itu dia, doanya. Padahal, suara itu berasal dari perut seorang bapak yang belum makan malam. Abu Nawas menunduk hikmat. Itu bukan perut, itu suara spiritual. Ikan ini sedang membaca doa keselamatan. Orang-orang pun makin yakin bahwa ikan itu benar-benar suci. Salah seorang tetangga berkata, "Abu Nawas, kalau begitu, bolehkah kami gantian memeliharanya? Biar berkahnya menyebar." Abu Nawas mengangguk bijak. "Boleh. Tapi ingat, jangan dikasih makan sembarangan. Dia hanya makan nasi sisa orang jujur dan air wudhu." Sejak itu, ikan tersebut berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Selama berminggu-minggu, semua warga jadi rajin salat dan jujur, karena takut ikannya murung dan doanya tak manjur. Hingga suatu hari, ikan itu lepas dari ember dan menghilang ke sungai. Warga sedih bukan main, mereka pun datang ke Abu Nawas. Ikan suci itu hilang. Abu Nawas menjawab tenang, mungkin doanya dikabulkan, ia ingin kembali ke alam bebas, agar bisa berdoa untuk seluruh kampung. Warga pun mengangguk terharu. Malam itu, Abu Nawas makan siang dengan lahap di dapur. Di piringnya, ada sisa daging ikan goreng yang sangat lezat. Ia tertawa pelan, betul, ikannya memang berdoa, tapi bukan agar tidak dimakan. Ia berdoa agar dimasak dengan sambal terasi. Selanjutnya, Abu Nawas dan kuda yang bisa menghilang. Pada suatu pagi, Sultan mengumpulkan para penasihatnya di istana. Ia tampak gelisah, lalu berkata, "Aku bosan dengan hiburan di istana. Aku ingin sesuatu yang baru, luar biasa, dan mustahil. Siapapun yang bisa menunjukkan sesuatu yang belum pernah kulihat, akan kuhadiahi satu peti emas." Tentu saja kabar ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun langsung menyusun rencana iseng, seperti biasa. Keesokan harinya, Abu Nawas datang menghadap Sultan dengan membawa seekor kuda tua, kurus, dan agak pincang. "Wahai tuanku," kata Abu Nawas dengan percaya diri, "hamba membawa kuda yang bisa menghilang." Sultan mengernyitkan dahi. "Kuda menghilang di depan mata." "Benar, tuanku, tapi hanya bisa dilakukan di tempat yang benar-benar sepi dan tenang, tanpa suara siapapun." Sultan makin penasaran. "Baik, kita bawa ke halaman belakang istana yang sepi." Maka dibawalah kuda itu ke tempat sepi. Sultan, pengawal, dan seluruh penasihat berkumpul, tapi Abu Nawas berkata, "Tolong semua mundur dan jangan bersuara. Kalau ada suara sedikit saja, kudanya tak jadi menghilang." Mereka pun mundur beberapa langkah. Abu Nawas mendekat ke kudanya, berbisik lembut ke telinga sang kuda, lalu prak! Abu Nawas menamparkan pantat kuda itu dengan keras. Kuda itu kaget, langsung lari terbirit-birit menembus semak dan menghilang ke balik hutan. Sultan terkejut, kudanya menghilang. "Hebat!" Abu Nawas membungkuk. "Itulah kehebatannya, tuanku. Tapi jika tuanku ingin dia muncul lagi, hamba perlu waktu 1 minggu untuk membujuknya kembali." Sultan bingung, tapi karena sudah berjanji, ia pun memberi Abu Nawas 1 peti emas. Seminggu kemudian, Sultan bertanya, "Abu Nawas, kudamu belum kembali?" Abu Nawas menjawab santai, "Belum, tuanku. Sepertinya dia terlalu ahli dalam hal menghilang. Mungkin kuda itu sekarang sedang belajar cara muncul kembali." Sultan ingin marah, tapi akhirnya hanya tertawa terpingkal-pingkal. "Baiklah, kau menang lagi. Tapi jangan buat semua kudaku bisa menghilang juga ya." Abu Nawas tersenyum, "Tenang saja, tuanku. Kudanya hanya bisa menghilang, kalau pantatnya ditepuk keras." Selanjutnya, Abu Nawas dan uang 1000 yang bisa menggandakan diri. Suatu sore, Abu Nawas duduk santai di warung kopi sambil menghitung uang recehan di sakunya. Tiba-tiba, datanglah seorang saudagar kaya tapi serakah, bernama Haji Salim. "Abu Nawas," kata Haji Salim sinis, "katanya kau orang paling cerdik di negeri ini, tapi kenapa bajumu tetap compang camping?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Baju compang bukan berarti otaknya kosong, Haji. Tapi kalau Haji ingin tahu, sebentar lagi hamba akan jadi orang paling kaya, hanya dengan uang 1000 rupiah." Orang-orang di warung melongo. "1.000 rupiah? Tanya Haji Salim. "Kau mau beli kerajaan dengan uang 1000? "Bukan membeli," jawab Abu Nawas serius. "Uang ini bisa menggandakan diri." Seketika warung jadi heboh. "Serius, uang bisa menggandakan diri?" Abu Nawas mengangguk mantap.
Tapi hanya bisa terjadi jika uang itu diberikan dengan ikhlas, lalu ditaruh di tempat gelap selama 1 malam. Haji Salim, yang tamak dan tergoda cepat kaya, langsung berkata, "Kalau begitu, aku mau. Ajar aku caranya." Abu Nawas berkata, "Pertama, serahkan pada hamba uang 1000. Kalau berhasil menggandakan diri, besok uangnya kembali menjadi 2000. Haji Salim mengeluarkan uang 1000 dan memberikannya ke Abu Nawas. "Sekarang," tanyanya. "Belum," kata Abu Nawas. "Tunggu malam, harus disimpan di tempat yang benar-benar gelap." Malam pun tiba. Abu Nawas meletakkan uang 1000 itu ke dalam kotak kayu, lalu menyimpannya di bawah tempat tidurnya. Ia lalu tidur nyenyak ditemani mimpi makan sate kambing. Keesokan harinya, Haji Salim datang pagi-pagi dengan semangat. "Mana uangnya? Sudah jadi 2000. Abu Nawas mengangguk dan membuka kotak itu. Di dalamnya, benar saja, ada 2 lembar 1000 rupiah. Haji Salim terbelalak. Ajaib. Abu Nawas menyerahkan 2000 itu ke Haji Salim. "Silakan, ini buktinya." Haji Salim girang bukan main. Ia langsung berkata, "Coba aku kasih 10.000. Biar jadi 20.000 besok." "Boleh," kata Abu Nawas. "Tapi kalau semakin besar nilainya, tempat penyimpanan juga harus lebih gelap dan lebih dalam." Haji Salim pun menyerahkan 10.000. Abu Nawas memasukkannya ke dalam kotak yang lebih besar, lalu menggali lubang di belakang rumahnya dan menguburnya. Besok datang lagi, "Ya," kata Abu Nawas. Keesokan harinya, Haji Salim datang lagi. "Sudah jadi 20.000. Tanyanya dengan mata berbinar. Abu Nawas menggali tanah, membuka kotak, lalu menghela napas. "Waduh, Haji, ini tempatnya terlalu gelap, uangnya malah kabur." "Kabur?" "Iya, sepertinya uangnya berkembang biak, lalu melarikan diri karena terlalu sempit." Haji Salim murka, "Kau menipuku." Abu Nawas tersenyum kalem. "Haji yang tamak, bukan hamba yang licik. Uang yang dikasih karena serakah, tidak akan pernah menggandakan diri. Tapi kalau Haji mau, kasih lagi 1000, tapi kali ini dengan ikhlas, bukan dengan niat cepat kaya." Haji Salim diam, sementara orang-orang di warung tertawa terpingkal-pingkal. Selanjutnya, Abu Nawas dan pendeta pencari kebenaran. Pada suatu hari, datanglah seorang pendeta dari negeri jauh ke kerajaan tempat Abu Nawas tinggal. Pendeta ini terkenal cerdas dan suka berdebat tentang agama dan filsafat. Ia menghadap Sultan dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba menguji kecerdasan rakyat tuanku. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hamba, maka hamba akan mengakui negeri ini sebagai negeri paling bijak." Sultan pun tertantang, dan memanggil satu-satunya orang yang bisa diandalkan dalam urusan akal bulus dan kelucuan, Abu Nawas. Saat Abu Nawas datang, pendeta langsung berkata, "Baiklah, kita adu argumen, tapi dengan satu syarat." "Syarat apa itu?" tanya Abu Nawas. "Kita hanya boleh menjawab dengan isyarat tangan, tanpa suara." Abu Nawas mengangguk santai. "Setuju, tapi saya duluan yang menjawab." "Ya." Pendeta mengangguk, dan adu debat isyarat pun dimulai. Pendeta mengangkat satu jari. "Aku percaya Tuhan itu satu." Abu Nawas membalas dengan mengangkat 2 jari. "Dan aku percaya Tuhan menciptakan langit dan bumi." Pendeta tertegun, tapi lanjut. Ia menggenggam tangannya dan mengangkatnya tinggi ke langit. "Surga adalah tujuan semua manusia." Abu Nawas langsung menepuk-nepuk perutnya. "Tapi di dunia, orang tetap butuh makan dulu." Pendeta mulai bingung, tapi belum menyerah. Ia menggambar lingkaran di udara dengan jarinya. "Dunia ini bulat, semua manusia sama." Abu Nawas membalas dengan membentuk huruf L dari jari telunjuk dan jempol. "Betul, tapi jalan menuju kebaikan seringkali belok." Pendeta garuk-garuk kepala. Lalu dengan penuh keyakinan, ia mengambil roti dari sakunya dan menunjukkannya ke Abu Nawas. Abu Nawas dengan santai, mengeluarkan sambal dari dalam jubahnya dan menunjukkannya juga. Sontak semua orang tertawa, bahkan Sultan hampir jatuh dari singgasananya. Pendeta akhirnya angkat tangan. "Tuanku, aku menyerah. Orang ini tidak hanya cerdas, tapi terlalu licin untuk dipahami secara logika." Sultan tersenyum bangga. "Sekarang kau tahu, di negeri ini, kami tidak hanya punya iman, tapi juga punya Abu Nawas." Pendeta pun berkata pelan, "Ternyata, lebih susah debat dengan orang yang bisa menambahkan sambal ke filsafat." Abu Nawas menepuk pundak sang pendeta dan berbisik, "Percayalah, kebenaran itu penting, tapi nggak lucu itu lebih bahaya."
Selanjutnya, Abu Nawas dan ahli matematika dari Yunani. Suatu pagi yang cerah, Sultan menerima tamu agung dari negeri Yunani. Ia adalah seorang profesor matematika terkenal, bernama Prof. Dimitrios, yang konon bisa menghitung apa saja, dari luas kerajaan sampai jumlah bulu kambing. Aku datang ingin menguji kecerdasan rakyatmu dalam logika dan angka, katanya kepada Sultan. Sultan tersenyum, kami punya orang yang tidak hanya bisa berhitung, tapi juga bikin perut sakit karena tertawa. Tentu saja, yang dimaksud tak lain adalah Abu Nawas. Pertemuan pun dimulai. Prof. Dimitrios duduk dengan sikap angkuh. Ia berkata, baiklah, kita mulai. Jika kamu menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tapi jika tidak, kau harus memberiku 100 koin emas. Abu Nawas mengangguk, boleh. Tapi kalau saya berhasil membalikkan pertanyaan Anda dan Anda tidak bisa menjawabnya, saya yang dapat 100 koin. Sultan manggut-manggut. Adil, silakan mulai. Soal pertama, Prof. Dimitrios. Berapa hasil dari 7 kali 13 dikurangi 26, lalu dibagi 5, ditambah 8? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab. Hasilnya, pusing. Semua orang di ruangan langsung tertawa. Tapi sang profesor cemberut. Itu bukan jawaban matematika. Abu Nawas angkat bahu. Saya tidak bilang saya mau jawab secara matematika. Saya bilang, saya akan balikkan pertanyaan Anda. Soal balik dari Abu Nawas. Abu Nawas, sekarang, giliran saya. Coba jawab pertanyaan ini. Kalau seekor ayam punya 2 kaki, lalu berjalan ke barat sambil membawa jagung 3 butir, berapa jumlah jarak yang ditempuh oleh bayangan ayam itu dalam emosi manusia yang sedang patah hati? Prof. Dimitrios terdiam. Itu pertanyaan macam apa? Matematis, jawab Abu Nawas. Menghitung emosi, bayangan, dan ayam dalam satu waktu. Bisa. Tentu saja tidak, sahut Dimitrios. Berarti saya menang, kata Abu Nawas tenang, sambil mengulurkan tangan. Sultan tertawa terpingkal-pingkal, berikan 100 koin emas pada Abu Nawas. Tapi belum selesai, merasa tidak terima, sang profesor berkata, kalau begitu, beri aku 1 kesempatan lagi. Coba jawab ini, jika satu kapal memuat 50 orang dan 1 orang makan 2 roti, berapa jumlah roti yang dibutuhkan dalam 5 hari? Abu Nawas menjawab cepat, semua tergantung, apakah kapalnya berlayar atau tenggelam. Sang profesor gelagapan, apa maksudmu, Abu Nawas? Kalau tenggelam, tak perlu roti. Kalau berlayar, lihat dulu siapa juru masaknya. Abu Nawas dan cermin penunjuk dosa. Suatu hari, Sultan membeli barang aneh dari pedagang asing, sebuah cermin tua yang katanya bisa menunjukkan dosa terbesar seseorang hanya dengan menatap bayangannya. Sultan sangat penasaran dan langsung memanggil penasihat-penasihat kerajaan untuk menguji cermin itu. Pertama, datanglah penasihat keuangan. Ia berdiri di depan cermin, lalu mendadak pingsan. Kenapa dia pingsan? Tanya Sultan. Pengawal menjawab, katanya, dia melihat dirinya mencuri pajak rakyat. Sultan mengangguk-angguk, wah, cermin ini ampuh juga. Selanjutnya, giliran kepala prajurit. Ia menatap cermin, dan langsung berlari keluar sambil teriak. Bukan aku, itu bukan aku, itu cuma masa lalu. Sultan makin yakin, cermin ini akan kugunakan untuk membersihkan kerajaan dari orang-orang berdosa. Lalu, datanglah Abu Nawas. Abu Nawas, kata Sultan, kau juga harus menghadap cermin ini. Abu Nawas mengangkat alis. Cermin apa ini, tuanku? Cermin penunjuk dosa, jawab Sultan tegas. Kau harus berdiri di depannya dan lihat siapa dirimu sebenarnya. Abu Nawas melangkah tenang ke depan cermin. Ia berdiri, menatap bayangannya, lalu malah mengelus jenggot sambil tersenyum. Semua orang menunggu, dan tak terjadi apa-apa. Sultan heran, apa yang kau lihat, Abu? Abu Nawas menjawab santai, hamba melihat orang paling tampan, paling bijak, dan paling bersih dari dosa. Para menteri saling melongo. Tidak mungkin, semua orang sebelumnya melihat dosanya. Judul, Abu Nawas dan uang emas yang hilang pada suatu hari di kota Baghdad. Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar, ia menikmati harumnya roti bakar, suara pedagang yang berseru-seru, dan tawa anak-anak kecil yang bermain di lorong sempit. Tiba-tiba, seorang pedagang tua yang panik menghampirinya. Abu Nawas, tolong aku kehilangan 1 keping uang emas, teriak pedagang itu. Abu Nawas menatapnya tenang, wahai sahabat,
Ceritakan dari awal, aku meletakkan uang emas itu di atas meja di toko, aku hanya pergi sebentar untuk minum, dan saat kembali, uangnya sudah tidak ada. Abu Nawas berpikir sejenak, ia tahu pasar sangat ramai, dan orang-orang berlalu lalang tanpa henti, sulit mencari pencuri di tengah keramaian, tapi Abu Nawas punya akal. Baik, katanya, aku akan bantu, tapi aku butuh semua pedagang di sekitar sini berkumpul. Dalam beberapa menit, orang-orang sudah berkumpul, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Abu Nawas berdiri di atas bangku kecil dan berkata lantang, "Wahai para saudagar, salah satu dari kalian mungkin tidak sadar telah mengambil satu keping uang emas milik sahabat kita ini, tapi jangan khawatir, aku punya ramuan ajaib untuk menemukan pencuri sejati." Orang-orang mulai saling berbisik, ramuan ajaib, ini pasti menarik. Abu Nawas mengeluarkan sebotol air dari kantongnya, ia berkata, "Ini adalah air kejujuran, siapapun yang meminum ini dan berkata bohong, maka lidahnya akan menjadi biru selama 1 jam." Semua orang mulai tampak khawatir. Lalu, tanya si pedagang tua, "Aku akan membuat semua orang yang ada di sini meminum sedikit air ini, lalu aku akan periksa lidah mereka satu persatu," ujar Abu Nawas tenang. Satu persatu orang disuruh minum sedikit air itu, dan anehnya, tak satu pun lidah yang berubah warna. Namun, saat giliran seorang pria gemuk datang, ia menolak minum. "Aku tidak mungkin mencuri, aku orang terhormat," katanya keras. Abu Nawas mendekat dengan senyum lebar. "Benarkah? Maka minumlah sedikit saja. Buktikan bahwa kau jujur." Pria itu mundur, lalu berkeringat, Aku alergi air." Orang-orang mulai mencurigainya. Abu Nawas pun tertawa kecil, "Saudara-saudara, ramuan ini tidak punya kekuatan ajaib apapun, itu hanya air biasa dari sumur dekat masjid, tapi pencuri akan takut dengan kejujuran." Semua orang terdiam. Si pria gemuk akhirnya mengaku bahwa ia yang mengambil uang emas itu, karena tergoda saat melihat toko sepi, ia pun mengembalikannya. Pedagang tua itu sangat berterima kasih. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdas dan bijak, terima kasih banyak." Abu Nawas hanya tertawa pelan, "Aku hanya menggunakan akal sehat dan sedikit permainan kata. Kadang, kebenaran tak perlu dicari dengan pedang, tapi dengan pikiran yang tenang." Hari mulai senja, Abu Nawas berjalan kembali ke rumahnya, sambil bersenandung pelan. Ia tahu, malam itu akan jadi malam yang damai, dan begitulah, malam pun datang perlahan, membawa angin sejuk dan bintang-bintang yang bersinar di langit. Abu Nawas tidur nyenyak, dan begitu juga semua orang yang telah menyaksikan kecerdasannya hari itu. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya yang keriting, memikirkan cara baru untuk membuat hidupnya sedikit lebih seru. Tiba-tiba datang seorang petani dari desa sebelah membawa seekor keledai kurus dan tampak lesu. "Abu Nawas, tolonglah aku. Aku ingin menjual keledai ini ke pasar, tapi tak ada yang mau membelinya," katanya. Keledai ini bodoh, tak berguna, dan hanya makan banyak. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, "Tenang, serahkan padaku. Besok, keledai ini akan jadi terkenal sebagai keledai jenius." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai itu ke pasar. Tapi sebelum berangkat, ia menggantung papan kecil di leher keledai bertuliskan, "Keledai pintar, bisa menghitung." Orang-orang di pasar mulai berkumpul. "Apa-apaan ini? Keledai bisa menghitung?" tanya seorang pedagang sayur sambil tertawa. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Tentu bisa, mari kita uji. Tanyakan padanya." Seorang pembeli penasaran maju. "Keledai, berapa 1 tambah 1? Abu Nawas berbisik ke telinga keledai, lalu menarik telinganya 2 kali. Keledai itu mengangguk 2 kali. "Hebat," kata orang-orang. "Coba, 5 tambah 3. Abu Nawas tarik telinga keledai 5 kali di kiri, 3 kali di kanan. Si keledai mengangguk 8 kali. "Luar biasa," teriak warga. Mereka pun rebutan membeli keledai tersebut. Petani pemilik keledai pun tersenyum lebar, dan akhirnya menjualnya dengan harga tinggi. Namun, 3 hari kemudian, pembeli keledai itu datang marah-marah ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kau penipu." Keledai itu hanya mengangguk kalau telinganya ditarik. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Loh, bukankah kau yang percaya dia bisa menghitung? Tapi semua orang juga percaya." "Benar," kata Abu Nawas sambil santai merebahkan diri. "Tapi aku tak pernah bilang keledai itu bisa menghitung sendiri.
Yang menghitung itu aku, dia hanya menjawab. Kalau keledai itu bisa bicara, mungkin dia akan protes karena terlalu banyak dihitung. Orang itu terdiam. Ia ingin marah, tapi tak bisa menyalahkan logika Abu Nawas. Akhirnya, ia pulang sambil geleng-geleng kepala, sementara Abu Nawas kembali melanjutkan tidurnya siang itu di bawah pohon, sambil tertawa kecil. Kadang, yang pintar bukan hewannya, tapi yang menjualnya. Selanjutnya, Abu Nawas dan telur ajaib. Setelah sukses menjual keledai pintar, Abu Nawas kembali menjadi pembicaraan di pasar. Beberapa orang mengagumi kecerdasannya, sebagian lain kesal karena merasa tertipu, tapi semua setuju satu hal, hidup jadi lebih seru dengan kehadiran Abu Nawas. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan ke pasar membawa sebuah keranjang berisi telur-telur ayam kampung. Tapi anehnya, di atas telur-telur itu ada sebutir telur besar berwarna keemasan yang mencolok. "Wahai penduduk pasar," seru Abu Nawas lantang, "hari ini aku menjual telur ajaib yang bisa membawa keberuntungan." Orang-orang pun mulai berkumpul. Seorang pedagang ikan menyipitkan mata. "Telur apa itu? Warnanya aneh." Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ini adalah telur dari ayam jantan." Semua orang tertawa. Mana mungkin ayam jantan bertelur? Abu Nawas mengangguk-angguk. Justru itu yang membuat telur ini ajaib. Siapapun yang menyimpannya di rumah, akan selalu beruntung dan rezekinya tak akan habis. Tentu saja itu omong kosong, tapi omong kosong dari mulut Abu Nawas selalu menarik. Satu orang penasaran, lalu bertanya, "Berapa harganya?" 100 keping emas, jawab Abu Nawas enteng. Orang-orang sontak kaget. "Gila, itu harga seekor kuda kerajaan." Abu Nawas mengangguk pelan, "Betul. Tapi apakah kuda bisa bertelur? Ini satu-satunya telur dari ayam jantan di seluruh negeri." Setelah beberapa lama, datanglah seorang saudagar kaya yang terkenal sangat percaya pada keberuntungan. Ia mendekat dan menatap telur itu serius. "Kalau benar ini membawa rezeki, aku beli." "Silakan," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Tapi jangan pecahkan telurnya. Kalau pecah, keberuntungannya hilang." Saudagar itu membawa pulang telur ajaib itu, dan sepanjang minggu ia benar-benar merasa beruntung. Dagangannya laris, anaknya dapat jodoh bangsawan, dan istrinya menang undian karpet Persia. Seminggu kemudian, saudagar itu datang kembali ke pasar mencari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, telurmu memang ajaib. Aku tak jadi pecahkan, aku bingkai dan taruh di ruang tamu." Sejak itu, semuanya serba untung. Abu Nawas tertawa geli. Selanjutnya, Abu Nawas dan ikan yang bisa berdoa. Hari itu panas sekali. Abu Nawas berjalan ke sungai hendak mencari ikan untuk makan siang. Setelah melempar kail selama hampir 1 jam, akhirnya ia mendapatkan seekor ikan gabus besar. Alih-alih langsung dibawa pulang, Abu Nawas justru duduk menatap ikan itu sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia tertawa kecil dan berkata, "Ikan ini harusnya tidak dimakan. Ia terlalu suci." Beberapa anak-anak yang bermain di tepi sungai mendekat, penasaran. "Kenapa, Abu Nawas? Itu ikan besar sekali." Abu Nawas menjawab dengan nada serius, "Karena ikan ini bisa berdoa." Anak-anak itu terbelalak. "Serius? Ikan bisa berdoa?" "Ya," kata Abu Nawas. "Setiap malam Jumat, ikan ini berdoa agar tidak dimakan manusia. Ia suci dan sering bermunajat di dasar sungai." Kabar ini menyebar dengan cepat. Esoknya, warga kampung datang ke rumah Abu Nawas, ingin melihat ikan ajaib itu. Ikan itu pun diletakkan di dalam gentong besar berisi air. Salah satu warga bertanya, "Boleh kami mendengar doanya?" Abu Nawas mengangguk, "Tentu. Tapi kalian harus diam dan duduk mengelilingi gentong ini. Dan hanya bisa didengar saat suasana benar-benar hening." Malam Jumat pun tiba. Warga berkumpul dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas berdiri di depan gentong, mengangkat tangan dan berkata, "Saat ini, sang ikan sedang khusyuk." Semua orang terdiam. Hening, sangat hening, sampai yang terdengar hanya bunyi jangkrik. Tiba-tiba, terdengar suara, "Oh!" Warga terperanjat. Itu dia, doanya. Padahal, suara itu berasal dari perut seorang bapak yang belum makan malam. Abu Nawas menunduk hikmat. Itu bukan perut, itu suara spiritual. Ikan ini sedang membaca doa keselamatan." Orang-orang pun makin yakin bahwa ikan itu benar-benar suci. Salah seorang tetangga berkata, "Abu Nawas, kalau begitu, bolehkah kami gantian memeliharanya?"
biar berkahnya menyebar. Abu Nawas mengangguk bijak. Boleh. Tapi ingat, jangan dikasih makan sembarangan. Dia hanya makan nasi sisa orang jujur dan air wudhu. Sejak itu, ikan tersebut berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Selama berminggu-minggu, semua warga jadi rajin salat dan jujur, karena takut ikannya murung dan doanya tak manjur. Hingga suatu hari, ikan itu lepas dari ember dan menghilang ke sungai. Warga sedih bukan main, mereka pun datang ke Abu Nawas. Ikan suci itu hilang. Abu Nawas menjawab tenang, mungkin doanya dikabulkan, ia ingin kembali ke alam bebas, agar bisa berdoa untuk seluruh kampung. Warga pun mengangguk terharu. Malam itu, Abu Nawas makan siang dengan lahap di dapur. Di piringnya, ada sisa daging ikan goreng yang sangat lezat. Ia tertawa pelan, betul, ikannya memang berdoa, tapi bukan agar tidak dimakan. Ia berdoa agar dimasak dengan sambal terasi. Selanjutnya, Abu Nawas dan kuda yang bisa menghilang. Pada suatu pagi, Sultan mengumpulkan para penasihatnya di istana. Ia tampak gelisah, lalu berkata, "Aku bosan dengan hiburan di istana. Aku ingin sesuatu yang baru, luar biasa, dan mustahil. Siapapun yang bisa menunjukkan sesuatu yang belum pernah kulihat, akan kuhadiahi satu peti emas." Tentu saja kabar ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun langsung menyusun rencana iseng, seperti biasa. Keesokan harinya, Abu Nawas datang menghadap Sultan dengan membawa seekor kuda tua, kurus, dan agak pincang. "Wahai tuanku," kata Abu Nawas dengan percaya diri, "hamba membawa kuda yang bisa menghilang." Sultan mengernyitkan dahi. "Kuda menghilang di depan mata." "Benar, tuanku, tapi hanya bisa dilakukan di tempat yang benar-benar sepi dan tenang, tanpa suara siapapun." Sultan makin penasaran. "Baik, kita bawa ke halaman belakang istana yang sepi." Maka dibawalah kuda itu ke tempat sepi. Sultan, pengawal, dan seluruh penasihat berkumpul, tapi Abu Nawas berkata, "Tolong semua mundur dan jangan bersuara. Kalau ada suara sedikit saja, kudanya tak jadi menghilang." Mereka pun mundur beberapa langkah. Abu Nawas mendekat ke kudanya, berbisik lembut ke telinga sang kuda, lalu prak, Abu Nawas menamparkan pantat kuda itu dengan keras. Kuda itu kaget, langsung lari terbirit-birit menembus semak dan menghilang ke balik hutan. Sultan terkejut, kudanya menghilang. "Hebat!" Abu Nawas membungkuk. "Itulah kehebatannya, tuanku. Tapi jika tuanku ingin dia muncul lagi, hamba perlu waktu 1 minggu untuk membujuknya kembali." Sultan bingung, tapi karena sudah berjanji, ia pun memberi Abu Nawas 1 peti emas. Seminggu kemudian, Sultan bertanya, "Abu Nawas, kudamu belum kembali?" Abu Nawas menjawab santai, "Belum, tuanku. Sepertinya dia terlalu ahli dalam hal menghilang. Mungkin kuda itu sekarang sedang belajar cara muncul kembali." Sultan ingin marah, tapi akhirnya hanya tertawa terpingkal-pingkal. "Baiklah, kau menang lagi. Tapi jangan buat semua kudaku bisa menghilang juga ya." Abu Nawas tersenyum, "Tenang saja, tuanku. Kudanya hanya bisa menghilang, kalau pantatnya ditepuk keras." Selanjutnya, Abu Nawas dan uang 1000 yang bisa menggandakan diri. Suatu sore, Abu Nawas duduk santai di warung kopi sambil menghitung uang recehan di sakunya. Tiba-tiba, datanglah seorang saudagar kaya tapi serakah, bernama Haji Salim. "Abu Nawas," kata Haji Salim sinis, "katanya kau orang paling cerdik di negeri ini, tapi kenapa bajumu tetap compang camping?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Baju compang bukan berarti otaknya kosong, Haji. Tapi kalau Haji ingin tahu, sebentar lagi hamba akan jadi orang paling kaya, hanya dengan uang 1000 rupiah. Orang-orang di warung melongo. 1000 rupiah? Tanya Haji Salim. "Kau mau beli kerajaan dengan uang 1000? Bukan membeli," jawab Abu Nawas serius. "Uang ini, bisa menggandakan diri." Seketika warung jadi heboh. "Serius, uang bisa menggandakan diri?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Tapi hanya bisa terjadi jika uang itu diberikan dengan ikhlas, lalu ditaruh di tempat gelap selama 1 malam." Haji Salim, yang tamak dan tergoda cepat kaya, langsung berkata, "Kalau begitu, aku mau. Ajar aku caranya." Abu Nawas berkata, "Pertama, serahkan pada hamba uang 1000. Kalau berhasil menggandakan diri, besok uangnya kembali menjadi 2000. Haji Salim mengeluarkan uang 1000 dan memberikannya ke Abu Nawas. "Sekarang, tanyanya." "Belum," kata Abu Nawas. "Tunggu malam, harus disimpan di tempat yang benar-benar gelap.
Malam pun tiba. Abu Nawas meletakkan uang 1000 itu ke dalam kotak kayu, lalu menyimpannya di bawah tempat tidurnya. Ia lalu tidur nyenyak ditemani mimpi makan sate kambing. Keesokan harinya, Haji Salim datang pagi-pagi dengan semangat. Mana uangnya? Sudah jadi 2000. Abu Nawas mengangguk dan membuka kotak itu. Di dalamnya, benar saja, ada 2 lembar 1000 rupiah. Haji Salim terbelalak. Ajaib. Abu Nawas menyerahkan 2000 itu ke Haji Salim. Silakan, ini buktinya. Haji Salim girang bukan main. Ia langsung berkata, coba aku kasih 10.000. Biar jadi 20.000 besok. Boleh, kata Abu Nawas. Tapi kalau semakin besar nilainya, tempat penyimpanan juga harus lebih gelap dan lebih dalam. Haji Salim pun menyerahkan 10.000. Abu Nawas memasukkannya ke dalam kotak yang lebih besar, lalu menggali lubang di belakang rumahnya dan menguburnya. Besok datang lagi, ya, kata Abu Nawas. Keesokan harinya, Haji Salim datang lagi. Sudah jadi 20.000. Tanyanya dengan mata berbinar. Abu Nawas menggali tanah, membuka kotak, lalu menghela napas. Waduh, Haji, ini tempatnya terlalu gelap, uangnya malah kabur. Kabur, iya, sepertinya uangnya berkembang biak, lalu melarikan diri karena terlalu sempit. Haji Salim murka, kau menipuku. Abu Nawas tersenyum kalem. Haji yang tamak, bukan hamba yang licik. Uang yang dikasih karena serakah, tidak akan pernah menggandakan diri. Tapi kalau Haji mau, kasih lagi 1000, tapi kali ini dengan ikhlas, bukan dengan niat cepat kaya. Haji Salim diam, sementara orang-orang di warung tertawa terpingkal-pingkal. Selanjutnya, Abu Nawas dan pendeta pencari kebenaran. Pada suatu hari, datanglah seorang pendeta dari negeri jauh ke kerajaan tempat Abu Nawas tinggal. Pendeta ini terkenal cerdas dan suka berdebat tentang agama dan filsafat. Ia menghadap Sultan dan berkata, Tuanku, izinkan hamba menguji kecerdasan rakyat tuanku. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hamba, maka hamba akan mengakui negeri ini sebagai negeri paling bijak. Sultan pun tertantang, dan memanggil satu-satunya orang yang bisa diandalkan dalam urusan akal bulus dan kelucuan, Abu Nawas. Saat Abu Nawas datang, pendeta langsung berkata, baiklah, kita adu argumen, tapi dengan satu syarat. Syarat apa itu? Tanya Abu Nawas. Kita hanya boleh menjawab dengan isyarat tangan, tanpa suara. Abu Nawas mengangguk santai. Setuju, tapi saya duluan yang menjawab, ya. Pendeta mengangguk, dan adu, debat isyarat pun dimulai. Pendeta mengangkat satu jari. Aku percaya Tuhan itu satu. Abu Nawas membalas dengan mengangkat 2 jari. Dan aku percaya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pendeta tertegun, tapi lanjut. Ia menggenggam tangannya dan mengangkatnya tinggi ke langit. Surga adalah tujuan semua manusia. Abu Nawas langsung menepuk-nepuk perutnya. Tapi di dunia, orang tetap butuh makan dulu. Pendeta mulai bingung, tapi belum menyerah. Ia menggambar lingkaran di udara dengan jarinya. Dunia ini bulat, semua manusia sama. Abu Nawas membalas dengan membentuk huruf L dari jari telunjuk dan jempol. Betul, tapi jalan menuju kebaikan seringkali belok. Pendeta garuk-garuk kepala. Lalu dengan penuh keyakinan, ia mengambil roti dari sakunya dan menunjukkannya ke Abu Nawas. Abu Nawas dengan santai, mengeluarkan sambal dari dalam jubahnya dan menunjukkannya juga. Sontak semua orang tertawa, bahkan Sultan hampir jatuh dari singgasananya. Pendeta akhirnya angkat tangan. Tuanku, aku menyerah. Orang ini tidak hanya cerdas, tapi terlalu licin untuk dipahami secara logika. Sultan tersenyum bangga. Sekarang kau tahu, di negeri ini, kami tidak hanya punya iman, tapi juga punya Abu Nawas. Pendeta pun berkata pelan, ternyata, lebih susah debat dengan orang yang bisa menambahkan sambal ke filsafat. Abu Nawas menepuk pundak sang pendeta dan berbisik. Percayalah, kebenaran itu penting, tapi nggak lucu itu lebih bahaya. Selanjutnya, Abu Nawas dan ahli matematika dari Yunani. Suatu pagi yang cerah, Sultan menerima tamu agung dari negeri Yunani. Ia adalah seorang profesor matematika terkenal, bernama Prof. Dimitrios, yang konon bisa menghitung apa saja, dari luas kerajaan sampai jumlah bulu kambing. Aku datang ingin menguji kecerdasan rakyatmu dalam logika dan angka, katanya kepada Sultan. Sultan tersenyum, kami punya orang yang tidak hanya bisa berhitung, tapi juga bikin perut sakit karena tertawa. Tentu saja, yang dimaksud tak lain adalah Abu Nawas. Pertemuan pun dimulai. Prof.
Dimitrios duduk dengan sikap angkuh. Ia berkata, "Baiklah, kita mulai. Jika kamu menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tapi jika tidak, kau harus memberiku 100 koin emas." Abu Nawas mengangguk, "Boleh. Tapi kalau saya berhasil membalikkan pertanyaan Anda dan Anda tidak bisa menjawabnya, saya yang dapat 100 koin." Sultan manggut-manggut. "Adil, silakan mulai. Soal pertama, Prof. Dimitrios. Berapa hasil dari 7 kali 13 dikurangi 26, lalu dibagi 5, ditambah 8? Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab, "Hasilnya, pusing." Semua orang di ruangan langsung tertawa. Tapi sang profesor cemberut, "Itu bukan jawaban matematika." Abu Nawas angkat bahu, "Saya tidak bilang saya mau jawab secara matematika. Saya bilang, saya akan balikkan pertanyaan Anda." Soal balik dari Abu Nawas. "Abu Nawas, sekarang, giliran saya. Coba jawab pertanyaan ini. Kalau seekor ayam punya 2 kaki, lalu berjalan ke barat sambil membawa jagung 3 butir, berapa jumlah jarak yang ditempuh oleh bayangan ayam itu dalam emosi manusia yang sedang patah hati?" Prof. Dimitrios terdiam. Itu pertanyaan macam apa?" "Matematis," jawab Abu Nawas. "Menghitung emosi, bayangan, dan ayam dalam satu waktu." "Bisa." "Tentu saja tidak," sahut Dimitrios. "Berarti saya menang," kata Abu Nawas tenang, sambil mengulurkan tangan. Sultan tertawa terpingkal-pingkal, berikan 100 koin emas pada Abu Nawas. Tapi belum selesai. Merasa tidak terima, sang profesor berkata, "Kalau begitu, beri aku satu kesempatan lagi. Coba jawab ini. Jika satu kapal memuat 50 orang dan satu orang makan 2 roti, berapa jumlah roti yang dibutuhkan dalam 5 hari? Abu Nawas menjawab cepat, "Semua tergantung, apakah kapalnya berlayar atau tenggelam." Sang profesor gelagapan, "Apa maksudmu, Abu Nawas? Kalau tenggelam, tak perlu roti. Kalau berlayar, lihat dulu siapa juru masaknya." Abu Nawas dan cermin penunjuk dosa. Suatu hari, Sultan membeli barang aneh dari pedagang asing, sebuah cermin tua yang katanya bisa menunjukkan dosa terbesar seseorang hanya dengan menatap bayangannya. Sultan sangat penasaran dan langsung memanggil penasihat-penasihat kerajaan untuk menguji cermin itu. Pertama, datanglah penasihat keuangan. Ia berdiri di depan cermin, lalu mendadak pingsan. "Kenapa dia pingsan?" tanya Sultan. Pengawal menjawab, katanya, dia melihat dirinya mencuri pajak rakyat. Sultan mengangguk-angguk, "Wah, cermin ini ampuh juga." Selanjutnya, giliran kepala prajurit. Ia menatap cermin, dan langsung berlari keluar sambil teriak, "Bukan aku, itu bukan aku, itu cuma masa lalu." Sultan makin yakin, cermin ini akan kugunakan untuk membersihkan kerajaan dari orang-orang berdosa. Lalu, datanglah Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Sultan, "kau juga harus menghadap cermin ini." Abu Nawas mengangkat alis. "Cermin apa ini, tuanku?" "Cermin penunjuk dosa," jawab Sultan tegas. "Kau harus berdiri di depannya dan lihat siapa dirimu sebenarnya." Abu Nawas melangkah tenang ke depan cermin. Ia berdiri, menatap bayangannya, lalu malah mengelus jenggot sambil tersenyum. Semua orang menunggu, dan tak terjadi apa-apa. Sultan heran, "Apa yang kau lihat, Abu?" Abu Nawas menjawab santai, "Hamba melihat orang paling tampan, paling bijak, dan paling bersih dari dosa." Para menteri saling melongo. "Tidak mungkin. Semua orang sebelumnya melihat dosanya."